Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Deer Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 83. Cerita dimulai, diawali oleh MC kita bersama rombongan Serikat Pekerja Rumput mendatangi markas bandit satu persatu. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati, keputusan untuk menghapus segalanya sampai di lingkunganku. Terlihat MC kita langsung menghajar pimpinan salah satu kelompok bandit. Dan lanjut mendatangi kelompok bandit lainnya sambil berpikir dalam hati. Begitulah prinsip yang harus kujaga. Terus cari dan singkirkan mereka. Kemudian MC kita menghajar pimpinan bandit lainnya sambil berpikir, itulah awalku menghancurkan mereka. Yang kemudian lanjut bertanya, kalian pasti punya pesaing kan? Tidak ingin mereka senasib dengan kalian. Sambil berpikir dalam hati, aku teruskan lagi. Bandit awan gunung berjarak 15 km dari sini. Jawab pimpinan bandit yang terlihat kesakitan dihajar oleh MC kita. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Apa itu demi membantu orang lain? Demi membela kebenaran? Yang kemudian MC kita lanjut berkata kepada rombongan Serikat Pekerja Rumput. Jika semuanya lancar, kita bisa pulang hari ini. Sambil berpikir dalam hati, aku tidak peduli dengan apa sebutannya. Aku bertarung demi teman-temanku. Yang kemudian MC kita mengajak rombongan Serikat Pekerja Rumput untuk melanjutkan misinya. Ayo! Dan lalu MC kita pun melangkah pergi bersama rombongan Serikat Pekerja Rumput sambil berpikir dalam hati. Untuk itulah aku tumbuh kuat. Untuk itulah aku berdiri sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Chapter sedikit bergeser saat rumor tentang rombongan Serikat Pekerja Rumput mulai menyebar di kalangan penduduk desa. Sudah cukup, semua baik-baik saja, teriak kakek tua penghuni desa. Petani muda yang mendengar itu pun bertanya-tanya maksud dari kakek tua itu. Bandit macan sudah binasa, para petarung kemarin, mereka menghabisi semuanya. Ujar kakek tua dengan kegirangan memberitahu petani muda. Sungguh, tanya balik petani muda yang tak percaya. Iya, kita tidak perlu lagi mencemaskan kelompok bandit gunung. Jawab kakek tua penghuni desa. Hore, panjang umur satuan rombongan rumput. Seru penduduk desa. Chapter sedikit bergeser saat MC dan rombongan Serikat Pekerja Rumput telah menyelesaikan misinya dan kembali melalui jalan desa. MC kita berpikir dalam hati. Nama kami pun mulai dikenal. Penduduk desa yang melihat rombongan Serikat Pekerja Rumput yang melalui jalan desanya pun kini bersorak. Terima kasih prajurit, terima kasih, satuan rombongan rumput. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Berkat itu, suasana hati kelompok pun semakin bagus dan orang selalu meneriakkan nama satuan rombongan rumput setiap kami lewat. Terima kasih banyak, prajurit Noh, ujar kakek tua penghuni desa yang menyambut kedatangan MC kita. Tidak perlu sungkan, ini sudah menjadi tugas satuan rombongan rumput. Jawab MC kita. Sambil berpikir dalam hati, akan kupastikan tak ada lagi yang meremehkan kami. Scene beralih ke kediaman MC kita di malam hari. Terlihat Sohyun keluar ke halaman rumah. Yang kemudian berpikir dalam hati, Hufet, apa ini cuma perasaanku saja? Rasanya haus sekali. Kemudian Sohyun melihat gentong air, lalu menghampiri gentong itu. Yang kemudian melihat cermin bayangannya di dalam air. Yang kemudian langsung menyelupkan kepalanya ke dalam gentong itu sampai rambutnya basah. Lalu mengangkatnya dan terlihat rambut Sohyun yang terurai basah karena air. Dan kemudian berpikir dalam hati, masih kurang. Dan saat Sohyun termenung memandangi gentong air itu, secara tiba-tiba seorang nenek asing hadir di samping Sohyun.
Nenek siapa? Tanya Sohyun yang sedikit terkejut. Nenek itu hanya diam dan tersenyum melihat Sohyun. Sin beralih kepada naga langit Tang Munbi yang sedang menanam bibit tumbuhan. Begitukah? Tanya Tang Munbi. Ya, berkat mereka pandangan orang sekitar Sichuan menjadi semakin baik, ujar Tang Guno. Rombongan rumput telah bekerja keras, saut Tang Munbi. Saya dengar mereka bekas gelandangan, tapi ternyata sangat kompeten menyelesaikan hal-hal seperti ini, ujar Tang Guno. Masa lalu mereka bukanlah masalah, imbuh Tang Munbi. Yang kemudian lanjut berkata, mungkin itulah sebab perguruan lain sangat menghormati mereka. Saya yakin itu juga berkat pengaruh anak-anaknya, saut Tang Guno. Para master perguruan selalu memisahkan hal-hal pribadi dan bisnis. Mereka takkan begitu menyambut mereka, jika hanya karena anak-anak itu, ujar Tang Munbi. Yang kemudian lanjut berkata, aku juga perlu menyapa mereka secara langsung. Mungkin mereka sedikit menaruh dendam, karena sempat kehilangan banyak orang karena pertengkaran putraku. Baik, saya akan mempersiapkannya dahulu, saut Tang Guno sambil memberikan hormatnya. Yang kemudian melangkah pergi untuk mempersiapkan semuanya. Tang Munbi yang tinggal sendiri hanya bisa terdiam tanpa kata-kata. Yang kemudian secara tiba-tiba otot tubuhnya menegang semua. Yang membuat Tang Munbi hampir kehilangan kesadaran. Namun kemudian Tang Munbi lanjut menekan kesadarannya hingga tanah pijakannya menjadi retak terbelah. Kemudian berpikir dalam hati, sekarang bukan saatnya. Aku semakin sulit menahannya. Apakah ini pertanda aku tidak boleh diam saja? Yang kemudian Tang Munbi membayangkan Li Gangjin dan berpikir dalam hati. Hei, rubah licik, kapan kau akan mulai bertindak? Sin beralih ke kediaman Jik Hakdo. Kerjamu bagus, ujar Jik Hakdo sambil menuangkan tehnya kepada MC kita. Naga bijak, apakah hanya ucapan yang kami terima? Tanya MC kita. Ada imbalan besar untuk perguruan kalian nanti, imbuh Jik Hakdo. Akan sangat kunantikan, saut MC kita. Nantikanlah, jika kami tidak memberi imbalan besar pada kelompok yang sedang diperbincangkan, bisa-bisa kami akan dicap pelit, ujar Jik Hakdo. Benarkah? Tanya MC kita sambil meminum tehnya. Prajurit Noh, aku jadi teringat. Reputasi naga langit bertambah drastis berkat apa yang kau lakukan kali ini. Kami sedang berencana membuat organisasi lain, imbuh Jik Hakdo. Organisasi lain, tanya MC kita lagi. Organisasi yang fokus menjaga opini orang terhadap kita, ujar Jik Hakdo. Yang kemudian lanjut berkata, sewajarnya, setiap perguruan akan menjaga keamanan wilayah masing-masing. Akan tetapi, ada beberapa tempat yang sulit terjangkau oleh mereka. Aku merasa seperti akan diperbudak lagi, saut MC kita. Tentu saja tidak, kami akan memberi upah yang cukup. Setelah kau lakukan, tanggung jawab rombongan rumput juga akan menjadi lebih jelas. Itu juga akan menguntungkanmu, imbuh Jik Hakdo. Aku sudah puas menjadi penjaga gerbang. Pekerjaan itu memberiku penghasilan dan kehidupan pribadi yang seimbang, ujar MC kita. Sebagai gantinya, kau tidak perlu menanggung masalah di luar yuridiksimu, imbuh Jik Hakdo memberitahu. Jadi kau ingin aku cukup mengurus masalah-masalah di dalam yuridiksi Asosiasi Naga Langit saja? Tanya MC kita. Terdengar bagus kan? Aku tahu kau benci mengurus masalah orang lain, imbuh Jik Hakdo. Memang, saut MC kita. Percayalah padaku, ujar Jik Hakdo. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Apa yang direncanakan kakek ini? Pikiranku seperti sedang dibaca. Dulu dia hanya orang yang selalu baik hati kepadaku, hingga menjadi diriku sekarang. Dia sering menyuruhku melakukan sesuatu, tapi juga memberiku imbalan yang cukup besar. Yang kemudian MC kita lanjut berkata. Karena Kapten Ham yang menjadi ketua rombongan rumput, hal ini harus kurundingkan dulu dengannya. Maaf, tidak bisa aku jawab sekarang. Baiklah,
Saud Jik Hakdo sambil meminum tehnya. Kalau begitu, aku permisi pamit, ujar MC kita. Yang kemudian saat ingin melangkah pergi MC kita lanjut berkata, "Oh ya Pak." "Kenapa?" tanya Jik Hakdo. "Kau tahu sendiri, aku adalah orang yang acuh tak acuh. Semoga kau yakin dengan apa yang kau katakan," ujar MC kita. "Tentu saja," saud Jik Hakdo. Yang kemudian MC kita lanjut memberikan hormatnya, lalu melangkah pergi dari kediaman Jik Hakdo. Melihat hal itu Jik Hakdo berpikir dalam hati, karena dia masih menaruh hormat padaku pada pertemuan pribadi seperti ini, mungkin bisa kuartikan bahwa dia memiliki opini yang baik tentangku. Yang kemudian Jik Hakdo meminum tehnya sambil berpikir dalam hati, tuan muda kedua tidak boleh memusuhinya. Saat MC kita meninggalkan kediaman Jik Hakdo, MC kita berpikir dalam hati, jika menawariku posisi resmi, pasti artinya mereka mengharapkan sesuatu. Aku masih belum boleh maju, tidak boleh sampai dimanfaatkan, sebelum kami belum memiliki kuasa dan wewenang yang cukup. Yang kemudian dalam perjalanannya, MC kita bertemu dengan salah seorang ketua perguruan, yang langsung menegurnya dengan berkata, "Wakil Kepala Satuan Rumput." MC kita yang melamun, kemudian menoleh ke arah orang itu dengan bertanya-tanya dalam hati. "Salam, aku Li Huak, ketua dari perguruan Bumi Merah," ujar Li Huak memperkenalkan diri sambil memberikan hormatnya. "Aku ketua perguruan Gaesan, Kwon Gangmin," ujar Kwon Gangmin memperkenalkan diri juga sambil memberikan hormatnya. "Salam, aku Noh Gahyang dari Satuan Rombongan Rumput. Apa kalian ada perlu di sini?" tanya MC kita sambil memberikan hormatnya. "Sebagai ahli bela diri di Yong'an, kami harus berterima kasih kepadamu," ujar Kwon Gangmin. "Aku hanya melaksanakan kewajiban sebagai ahli bela diri," jawab MC kita dengan tersenyum. "Apa yang kau lakukan bukanlah hal kecil. Kami berdua sama-sama gagal melacak bandit itu beberapa kali," ujar Li Huak. "Aku merasa sangat terhormat, karena orang biasa sepertiku ini sampai mendapat ucapan terima kasih dari kalian," imbu MC kita. "Tolong jangan terlalu merendah, supaya tidak disalahpahami. Jika orang sepertimu saja merendah, orang-orang seperti kami jadi tidak tahu harus bagaimana harus bersikap," saud Kwon Gangmin. "Aku hanya merasa terlalu disanjung. Terima kasih atas saran kalian," imbu MC kita. "Saran? Kami tidak bermaksud menasehatimu," ujar Li Huak. "Wakil ketua perguruan, kami datang hanya ingin mentraktirmu makan siang," imbu Kwon Gangmin yang menimpali. Tanya MC kita yang sedikit kebingungan. "Ada 4 perguruan kecil lagi yang datang dari wilayah Yong'an. Setidaknya, kami ingin menjamu kalian pesta atau semacamnya," ujar Li Huak. Tidak, pesta sudah terlalu berlebihan," saud MC kita. "Tolong, berikan kami kesempatan untuk menjamu para pahlawan dari Satuan Rombongan Rumput," ujar Kwon Gangmin. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Kesan pertamaku adalah memang beginilah sistem dunia ini berjalan. Selain itu, ku yakin kalian telah banyak berjasa pada hal-hal kecil lainnya, selain insiden kemarin. Bahkan kau sendiri dikabarkan telah menyelamatkan anak-anak dari Akademi Naga Kembar, ujar Li Huak lagi. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Orang-orang yang sebelumnya diam akhirnya mulai bermunculan. Yang kemudian lanjut berkata, "Aku hanya memaksakan diri pada kejadian itu." Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati. "Aku paham, bahwa tragediku adalah topik pembicaraan mereka. Meski dalam sudut pandangku mereka terlihat pengecut, tapi di sisi lain juga bisa dianggap memilih keputusan yang bijak." Kemudian lanjut berkata lagi, "Biar kurundingkan dulu bersama ketua perguruan kami." Sambil berpikir dalam hati lagi. Beginilah sistem dunia bekerja. Kemudian scene beralih saat MC kita dan Bos Ham beserta beberapa anggota Serikat Pekerja Rumput melakukan perjalanan ke suatu tempat. "Manusia memang makhluk licik," ujar Bos Ham. "Kadang-kadang, tapi jika memang itu tujuan mereka,
sebaiknya tidak usah kita ladeni. Soalnya tidak ada urusannya denganku juga, saut MC kita. Dari sudut pandang kita memang hal itu terlihat pengecut sih. Tapi apa hal itu benar-benar wajar? Tanya Bos Ham. Iya, sangat wajar. Jadi apa kita benar-benar perlu menerima tawarannya? Tanya balik MC kita. Tentu saja, kita rugi banyak karena insiden itu. Tapi belum waktunya, ujar Bos Ham. Soal itu aku setuju, saut MC kita. Bersabarlah beberapa tahun lagi, imbu Bos Ham. Aku mengerti, mau bicara atau tetap diam, kita lakukan apa yang kita hendaki. Ujar MC kita yang terlihat optimis. Sin beralih kepada Gung Hyun dan Gung Myung yang sedang berlatih. Hah, seru Gung Hyun dan Gung Myung serempak mempraktekkan gerakan tebasan pedang. Yang diawasi oleh Jung Ang dari pinggir lapangan latihan. Yang kemudian Jung Ang berpikir dalam hati, kenapa mereka sangat serius? Aku senang jika mereka mendalami latihan, tapi biasanya sedikit lebih santai. Gung, panggil Jung Ang yang belum selesai. Namun terkejut diam saat Gung Hyun dan Gung Myung serempak mempraktekkan gerakan tebasan pedang dengan aura tenaga dalamnya yang keluar. Melihat hal itu Jung Ang bengong tak percaya dengan apa yang terjadi. Yang kemudian kegirangan dan lanjut berpikir dalam hati. Ini dia, itu dia. Sin beralih kembali ke pendopo naga terbang. Terlihat Song Mun Seop yang dijuluki 5 pedang sabit. Yang kemudian lanjut bertanya, ada angin apa kalian kemari? Bukankah kalian benci tempat seperti ini? Kami hanya ingin menengok, jawab Gung Hyun. Kami juga ingin mengajakmu bermain. Imbu Gung Myung menimpali. Aku tidak bisa menggendong kalian seperti dulu. Katakan saja keperluan kalian, ujar Song Mun Seop. Sungguh, biasanya kita sering ketemu di lapangan, tapi sekarang kau seperti sibuk sendiri terus. Ujar Gung Hyun. Soalnya ada hal lain yang perlu kupelajari, saut Song Mun Seop. Memangnya apa? Tanya Gung Myung. Aku perlu mengatur pelatihan para petarung naga terbang, juga menangani hal-hal lain terkait perguruan. Imbu Song Mun Seop. Kakak senior, apa kami juga perlu mempelajari ini saat dewasa nanti? Tanya Gung Hyun. Mendengar hal itu Song Mun Seop berpikir dalam hati. Mereka jelas-jelas punya niat terselubung untuk kemari. Apalagi mereka adalah tipe anak yang lebih suka praktikal, bukannya teorikal. Yang kemudian lanjut berkata, kalian tak perlu mempelajarinya, tapi jika belajar bisa terasa manfaatnya. Apa kalian mulai tertarik? Tanya balik Song Mun Seop. Yang kemudian berpikir dalam hati. Mereka pasti punya rencana. Haruskah kuikuti mereka dulu sambil mengoreknya? Kemudian Sin beralih kembali. Terlihat Baik Dong yang tengah berlatih bela diri. Dan terlihat MC kita yang melatih bela diri Baik Dong. Yang kemudian MC kita berpikir dalam hati. Seharusnya dia sudah mulai mengerang. Tapi reaksinya masih terjaga. Terlihat Baik Dong yang terus bertahan dari serangan-serangan MC kita. Dan kemudian lanjut berlatih hingga senja sore hari. Kau masih kuat menjalaninya? Tanya MC kita sambil mengobati memar Baik Dong. Bukankah kau sendiri yang bilang untuk menahannya guru? Tanya balik Baik Dong. Benar juga sih, jawab MC kita. Kalau begitu akan kutahan, akan kujalani sejauh apapun. Imbu Baik Dong yang masih terlihat menyimpan dendamnya. Bagus jika kau punya tekad, tapi jangan terlalu buru-buru, ujar MC kita. Untuk membalaskan dendam, aku harus belajar secepatnya. Aku harus bisa mengungguli mereka. Imbu Baik Dong. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Orang bilang, keserakahan dan keirian hati adalah emosi terkuat manusia, tapi kurasa kedengkian ini lebih kuat lagi. Yang kemudian MC kita lanjut berkata, lelaki memang harus begitu. Aku hanya ingin kau belajar mengenal batasmu. Kau akan tumbang lebih dulu jika memaksakan diri. Itu takkan terjadi, saut Baik Dong. Jangan berpikir bahwa dirimu spesial, ujar MC kita.
Yang kemudian lanjut berkata, ada cerita tentang seseorang yang mencoba membalaskan ayahnya dengan tidur di perapian dan menyiksa diri. Apa dia lakukan karena membantunya membalas dendam? Tanya Baik Dong. Balas dendam dari mana bodoh? Jawab MC kita. Lalu untuk apa dia lakukan? Tanya Baik Dong lagi. Dia lakukan supaya tetap ingat bahwa manusia adalah makhluk yang tak pernah puas. Saat berdiri ingin duduk, saat duduk ingin berbaring, dan saat berbaring ingin tidur. Jawab MC kita. Mendengar hal itu Baik Dong hanya terdiam merenungi kata-kata mutiara dari MC kita. Artinya, walau hidup terasa penuh penderitaan dan ingin sekali kau akhiri, kau harus mencari cara untuk mengalihkan rasa itu. Ujar MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, seseorang tidak bisa hidup hanya dengan memikirkan balas dendam semata. Kau akan terlebih dulu tewas sebelum mencapainya. Kenali batasmu, tidak perlu memaksakan diri. Angkat tanganmu, ujar MC kita yang mencoba mengikat perban di tubuh Baik Dong. Yang kemudian lanjut berkata lagi, jika kau ingin balas dendam dengan tanganmu sendiri, setidaknya buatlah persiapan dalam 10 tahun. Aku tidak menyuruhmu melupakan atau merelakannya. Tapi jangan buat dirimu termakan oleh emosi yang meluap-meluap dan menjadi monster. Baik, aku mengerti, saut Baik Dong. Bangun, sudah selesai. Ayo lakukan lagi, ujar MC kita. Kemudian MC kita dengan Baik Dong lanjut berlatih kembali. Scene beralih di malam hari di tengah bulan purnama. Terlihat kakek tua penyapu jalanan memandangi bulan dan berkata, sungguh malam yang terang. Terlihat kakek tua penyapu jalanan mendatangi kediaman keluarga Li. Saat di depan gerbang kediaman keluarga Li, kakek tua penyapu jalanan berpikir dalam hati. Sial, aku tak menyangka akan datang ke sini lagi. Kemudian kakek tua penyapu jalanan memasuki kediaman keluarga Li. Yang ternyata telah ditunggu oleh Haengbok sambil memberikan hormatnya. Haengbok lanjut berkata, Tuan, selamat datang. Lama tak berjumpa, ujar kakek tua penyapu jalanan. Mari saya antar ke dalam, ayah sedang menunggu, imbuh Haengbok. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.